wa quddimal musnadu ilaihi an dendingnakan apa musnadu ilaihi musnad ilaih lil asli kalau orang asal wal balaghati lan balaghah. Musnad ilaihnya didahulukan. Musnad ilaih itu mubtada ya, kalau mubtada khabar. Kalau fil fa'il fa'ilnya ya, mahkum alaih di ilmu mantik, mahkum alaih yang dihukumi puji, yang dihukumi pujian. Artinya musnad ilaih itu di sini mubtada'nya. Kenapa didahulukan? Kok tidak walillahil hamdu, kok alhamdulillahil hadi? Karena memang asal pada dasarnya musnad ilaih itu ada di depan, mendahului musnad. Jarang orang ngomong qaimun zaidun, yang sering adalah pada asalnya adalah zaidun qaimun. Alasan kedua wal balaghati. Alasannya kenapa didahulukan musnad ilaihnya karena balaghah. Balaghah maksudnya adalah mudabaqah lima yaqtadihi maqamul hamdi. Artinya karena menyesuaikan dengan tuntutan kondisi pujian. Sebab yang dibahas adalah pujiannya. Pujian itu milik siapa? Nah, maka karena yang dibahas itu adalah pujian, maka hamdunya itu didahulukan. Sebab balaghah itu adalah kata-kata yang sesuai dengan tuntutan kondisi. Wa urifalan dan ma'rifataken apa musnad ilaih bi al kalan al lihat atta darabun kongang apa ma barang ya suluhu kang patut apa ma barang ya suluhu kang patut apa yuroda ento den karepaken apa ma biha kelawan al. Kenapa musnad ilaih dimakrifatkan dengan al, kok tidak dengan idhofah atau dengan isim mausul, kok pakai al? Alhamdu. Ialah alasannya agar bisa melakukan sesuatu yang mana sesuatu itu yang menjadi maksud daripada al itu, yaitu al ahdi dzihni. Maksudnya al adalah ahdi dzihni atau al istighraq. Maka pantasnya memang pakai al. Takrifnya adalah pakai al, bukan idhofah. Karena untuk memungkinkan sesuatu yang menjadi maksud, menjadi tujuan daripada al itu, yaitu al ahdi atau istighraq. Istighraq itu segala puji. Kalau ahdi puji tertentu. Kemudian wal tahqiqul kalami utai nahqiqaken bicara alhamdulillah ngatasi maknanya hamdi wa syukri lan syukri wal madhi lan madhi lugatan lugat wastilahan lan istilah wan nisbati lan bangsakan bain afradil jami'i ing dalam tarani siji-sijine sekabehane iku fir risalatil mutaqaddimati ing dalam risalah kang wis dingin. Artinya tahqiqul maqam, memperdalam pembahasan tentang hamdi, tentang syukur, tentang madhi, baik secara bahasa atau secara istilah, nisbati dan korelasi atau hubungan antara satu persatu daripada kesemuanya, dari hamdi, syukri, madhi, itu korelasinya apa, kaitannya apa, itu adalah ada di kitab risalah yang sudah diterangkan di atas, yaitu Kashful Lisam an Mukhadaratil Afham tadi. Wal badi'u te maknane badi iku al mubdi'u li syai'i, dat kang dadiaken maring sujiji ala ghairi misalin, ingatasi salene saking tampo contoh. Fawa mongko tae badi
iku fa'ilun wazan fa'ilun bimakna fa'ilin kang tetap kelawan makna fa'ilin. Wa yadlaku lan den ucapaken apa lafat badi ala syai'il mubda'i ngatasi makna sujiji kang den ediaken kang den ciptaken tanpa juntu. Fa mongko badi iku bimakna maf'ulin kelawan makna maf'ulin. Artinya badi itu apa artinya badi? Badi itu adalah al-mubdi'u li syai'in ala ghairi mithalin. Ialah adalah orang atau Tuhan yang menciptakan sesuatu tanpa ada contoh. Seperti menciptakan bumi. Sebelum bumi itu yang mirip bundar bulat seperti bumi kan tidak ada. Itu namanya badi. Matahari tidak ada yang sejenis matahari. Makanya pencipta matahari itu istilahnya adalah badi. Makanya inovasi. Ada motor yang lain dari yang lain ya, diistilahkan di bahasa itu adalah inovasi, ibda'un jadid, inovasi baru. Jadi badiun itu adalah wazannya fa'ilun tapi bermakna fa'ilun yang menciptakan tanpa contek sebelumnya. Wa yutaku dan kata-kata badi itu bisa bermakna sesuatu yang diciptakan tanpa ada contoh sebelumnya. Jadi bisa dua. Jadi fa'ilun kang den jadi akan tanpa contoh. Berarti kalau bermakna syai'ul mubda, badiun adalah bermakna maf'ulun. Sama dengan qatilun bermakna maqtulun. Wa idraguhu utawi ngucapaken lafaz badi ala Allah ing atase Allah iku sahihun benar sahih. Bil makna awali kelawan makna kang awal, mustahilun tur iku mustahil bil makna tsani kelawan makna kang kaping pindho. Mengucapkan apa itu waktu ya, memberi mengistilahkan, membuat istilah badi kepada Allah diistilahkan dengan badi itu benar kalau pakai makna pertama yaitu pencipta sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya, itu benar untuk Allah dimaknai begitu benar. Tetapi apabila badi itu bermakna yang kedua, yang diciptakan, itu mustahil. Sebab Allah itu pencipta. Allah itu bukan makhluk. Allah itu khaliq. Sedangkan badi makna kedua adalah mubda, yang diciptakan. Itu mustahil. Sebab Allah itu pencipta. Wal hadi utai lapat hadi ku yudlaku dan ucapakan apa lapat hadi ala dhariqatil musilati. Ingatasi dalan kang nekaaken ilal madlubi maring barang kang den supri. Kata-kata hadi itu bisa bermakna diucapkan itu maksudnya bisa bermakna sesuatu yang menunjukkan pada jalan yang bisa mengakses pada apa yang diinginkan. Jadi termasuk rambu-rambu di perempatan ke Surabaya, anak panah ke barat misalnya kalau di Pasuruannya, itu bisa dikatakan hadi, petunjuk pada jalan yang bisa sampai pada apa yang diinginkan, tujuan. Wa ala khaliqil hidayati, dan ucapaken ngatasi dat kang dadakan hidayat bil qalbi dalam ati. Wa huwa bil ma'nal awali utawi lafaz hadi bil makna awali kelan makna kang awal iku mustarakun dan gembuli bainallahi dalam antara Allah wa anbiya'ihi lan para nabi Allah wa auliyaihi lan para walini Allah wa kulli da'in lan saben-saben wong kang dakwah, wong kang aja-aja ilallahi maring Allah taala min khalqihi saking makhluqi Allah. Kemudian kata-kata hadi, al-hadi itu bisa bermakna pencipta, pencipta hidayat. Pencipta hidayat di hati. Pencipta hidayat di hati itu hanya Allah. Yang lain tidak mampu. Wa huwa bil manawal mustarakun.
Kata-kata hadi dengan makna pertama yaitu penunjuk jalan. Penunjuk jalan yang bisa sampai pada tujuan, pada keinginan, itu sama-sama mustarak, itu sama-sama dimiliki oleh Allah, nabi-nabi Allah, wali-wali Allah, dan setiap orang yang berdakwah kepada Allah dari makhluk-makhluk yang lain. Para penceramah itu bisa dikatakan al-hadi. Sebab memberi petunjuk dengan ceramahnya, dengan dakwahnya menuju jalan Allah, menuju agama Allah. Jadi bisa, walaupun bukan Allah, dikatakan al-hadi bisa. Nabi al-hadi bisa. Kiai, ustad al-hadi bisa juga. Wawal muraduhuna utawi mustarak bain Allah anbiya'i iku al muradu kan den karepaken huna ing dalem kene. Nah, di dalam kene itu dalam bikin bed. Di bed ini alhamdulillahil badiil hadi ila bayani mahya'ir rasyadi itu makna pertama itu yang dimaksud dengan kata-kata hadi. Walaupun ada kritik di dalamnya itu, kenapa harus yang pertama, padahal al-hadi itu juga bisa dimaknai yang kedua, yaitu pemberi hidayat di dalam hati. Wal makna tsani utai makna kang kaping pindho iku khasun tertentu bihi kelawan Allah Ta'ala. Makna yang kedua yaitu pencipta hidayat di hati, pembuat hidayat di hati itu hanya Allah. Hadi bermakna pencipta hidayat di hati itu hanya Allah, yang lain tidak bisa, khusus Allah. Wal bayanu utawi maknane bayan iku alidhahu, makna mertelakan. Wal mahya'u utawi maknane mahya iku ad-dhariqu dalan. Warsyadu dewan arsyad iku as-sawabu, barang kang bener. Bayan itu artinya adalah idah, menjelaskan, menerangkan. Mahya artinya adalah dhariq, jalan. Rasyadu maknanya adalah kebenaran, yang benar. Wa fi dzikril badi lan iku ing dalem nutur lafaz badi, wa bayani lan lafaz bayani, bayanin lafaz bayanin, bara'atus istihlalin utawi bara'atul istihlal. Wa yati bara'at istihlal iku ayadzkara mutakallimu. Ento nyebut sapa wong kang guneman fi awali kalamihi ing dalam kawitane gunemane mutakallim ma ing barang yus'iru kang meruhaken apa ma bimaqsudihi kelawan barang kang den sejo mutakallim kama yati kaya barang kang bakal teko apa ma fil fanni salisi ing dalam fan kang kaping 3. Artinya dalam menyebutkan kata-kata badi ila bayani mahya'ir rasyadi, badi ilhadi ila bayani mahya'ir rasyadi, di bait tadi itu ada badi bara'atul istihlal. Badi bara'atul istihlal. Apa itu badi bara'atul istihlal? Isbaratul istihlal ialah ketika seorang yang berbicara itu di awal pembicaraannya dia menyebutkan kata-kata yang memberi pengertian tujuannya dia berkata. Jadi misalnya berceramah tujuannya untuk cari sumbangan masjid. Maka di muqaddimahnya alhamdulillahilladzi alhamdulillahilladzi amarul masjid misalnya wa asaba mutasaddiqin misalnya. Jadi di muqaddimah pembicaraannya itu dia menyinggung tujuan utama dia bicara, maka itu namanya bara'atul istihlal. Misalnya berpidato, berceramah tentang ngaji, majelis pengajian. Maka di muqaddimahnya dia menyebutkan ta'lim atau ta'alum, itu namanya bara'atul istihlal ya. Sebagaimana nanti itu akan diterangkan di fan ketiga. Fan
Kan fan di sini fan bayan ma'ani badi. Badi itu fan yang ketiga. Qala dawsu musannif amadda arbaban nuha warasama syamsal bayani bisuduril ulama. Amadda bantu sapa Allah. Bantu sapa Allah arbaban nuha ing pira-pira wong kang andune pira akal warasama lan netepaken sapa Allah. Rasama lan netepaken sapa Allah syamsal bayani ing ilmu bayan kang den surpaken srengenge bisuduril ulama ing dalam pira-pira dadane ulama. Allah telah memberi bantuan, Allah telah memberi kebaikan kepada orang-orang yang punya akal, dan Allah telah menetapkan ilmu bayan yang bagaikan matahari ditetapkan di dada para ulama. Aku lu dah sapa ingsun al imdadu te manane imdad iku idhaul madadi, maringi tambahan. Wa te madad iku aziyadatu tambahan fil khairi dalam kebagusan. Imdad itu apa? Imdad itu memberi madad, memberikan madad. Apa madad itu? Madad itu adalah tambahan kebaikan. Wal arbabu utawi lafat arbab iku jam'u rabbin, jamai lafat rabbin. Wal muradu utekan dan karpakan bihi kana rabb hunagi dalam kene bait iku as-sahibu, sahib. Arbab itu adalah bentuk jamak daripada rabbun. Tetapi yang dimaksud rabbun di sini di bait ini adalah sahib, pemilik, pira-pira kang anduene, pemilik akal, yang punya akal. Bukan Rob makna Tuhan atau Rob makna Malik, bukan. Wan nuha utawi lafat nuha iku jam'u nuhyatin, jamai lafat nuhyatin. Wa yatin nuhya iku al-aqlu, akal. Nuha itu adalah jamak taksir daripada nuhyatin, nuhan. Hurfatin wurafun. Apa itu nuhya? Nuhya itu adalah akal, maknanya adalah akal. Rasmu utawi rasmu hunan dalam kene bait iku ibaratun tetembungan anil isbati saking netepaken. Rasmu di bait ini bermakna adalah sebuah ungkapan daripada makna isbat, menetapkan. Wal bayanu utawi bayan iku al mantiqul fasihu, ucapan kang fasih, al mu'ribu kang mertelaken amma fid dhamiri, saking barang kang tetep ing dalam ati. Bayan itu apa? Bayan itu adalah ucapan. Bayan itu adalah ucapan, ungkapan yang fasih yang menerangkan isi hati, sesuatu yang ada di hati, isi hati, yang menerangkan isi hati. Wa idhafatuhu utai mudhafakan lafad bayan lima maring barang qablau, bukan mudhafakan ya, nyendheaken lafad bayan lima maring barang qablau kena indam durunge bayan iku min qabili lujainil ma'i, saking golongane lujainil ma'i, banyu kang den serupaken mas. Jadi mengidhofahkan. Idhofah itu kan mestinya lima ba'dahu. Ini idhofah lima qablahu. Berarti bukan idhofah nau itu mengaitkan ya. Lebih baik idhofah artinya ada mengaitkan. Apa itu? Bayan kepada sebelumnya dengan matahari, mengaitkan bayan dengan matahari itu adalah termasuk kategori lujainul ma, artinya tasbih. Idhafatu tasbih. Sebab lujainul ma artinya al-ma'ul musyabbahu bil lujain, air yang disamakan dengan emas. Apa itu syamsil bayan juga begitu, al bayan al musyabbahu bisyamsi, suatu ungkapan yang disamakan dengan matahari, sama-sama terang benderangannya. Matahari terangnya fisik, visual. Kalau bayan itu
penerangannya adalah invisual adalah di hati. Wayah tamilu mempar apa tasbihul bayani nyurupaken bayan bin hari kalan rino fihi mongko iku ing dalem syamsul bayani makniyatun utawi isti'arah makniyah wa takhyiliyatun lan isti'arah kang bangsa takhyiliyah. Artinya apa? Ada kemungkinan di bait itu adalah menyamakan ilmu bayan dengan siang hari. Jadi syamsul bayan, di dalam syamsul bayani itu ada isti'arah makniyah dan isti'arah takhyiliyah. Sebab apa? Musyabbahnya tidak disebutkan, itu makniyah. Takhyiliyah nanti akan dibahas. Ayat tamil mempar apa isti'aratus syamsi, nyilih lapat syamsi li qawaidi ilmil bayani. Maring bira-bira qaidah ilmu bayan. Ada kemungkinan lagi bahwa syamsi itu dipinjam. Kata-kata syamsi dipinjam untuk pengertian qawaidi ilmil bayan. Jadi matahari itu maksudnya adalah kaidah-kaidah ilmu bayan. Jadi syamsul bayani itu adalah kaidah-kaidah ilmu bayan. Fal isti'arah tu mengkoto isti'arah iku tahqiqiyatun bangsa tahqiq. Kalau syamsu itu dipinjam sebagai makna qawaid ilmu bayan, maka isti'arahnya di situ adalah isti'arah tahqiqiyah. Adalah isti'arah tahqiqiyah. Wa makna kaunil bayani utawi maknane ana ni ilmu bayan iku kasyamsi kaya srengenge iku annahu setuhune kelakuan iku yazharu pertelo bihi kelawan bayan apa guyruhu salane bayan wa utawi ghair iku al maani pira makna kama anna syamsa kaya oleh setuhune srengenge iku yazharu biha jadi pertelo biha kalam syamsi apa guyruha salane syamsi wa in kana dzuhuru sanajan ana apa adzuhurul awalu pertelo kang awal iku maknawiyan bangsa makna wasani lan ana apa zuhur kang pemindo iku hisian bangsa indrawi. Artinya pengertian daripada ilmu bayan itu disamakan dengan matahari, apa itu maksudnya? Maksudnya ilmu bayan disamakan dengan matahari. Itu maksudnya ialah bahwa dengan ilmu bayan itu yang lain bisa terang. Dengan punya ilmu bayan maka yang lain bisa terang. Apa itu yang lain itu? Ialah makna-makna. Makna-makna suatu ungkapan bisa terang karena ada bayan. Sebagaimana matahari, disebabkan matahari itu maka yang lain bisa terang. Semua pemandangan-pemandangan alam di bumi karena ada terbit matahari semuanya menjadi terang. Sekalipun terang yang pertama itu adalah maknawi. Terang yang pertama maknawi, yaitu apa terang pertama itu? Terangnya makna oleh bayan. Terangnya pengertian oleh bayan. Itu hanya di hati, maknawi itu di hati. Maknawi. Sedangkan terang yang kedua, terangnya alam oleh matahari, itu adalah indrawi, bisa dilihat dengan mata. Ai bi'tibaril muta'allaqi fihi ma. Tegese kelawan milang-milang barang kang den bi'tibaril muta'allaqi kelawan milang-milang barang kang gumantung fihi ma dalam karone zuhur awal lan tsani. Artinya dengan meninjau apa yang berkaitan, meninjau sesuatu yang berkaitan, yaitu mahsus dan makul, yang berkaitan dengan awal, yaitu makul, sesuatu yang di akal. Sedangkan yang kedua yang hisi adalah mahsus, sesuatu yang di indera.
itu maksudnya muta'alliq ya.